Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show di Tribun Medan, bagaimana caranya import suplemen dan obat untuk keperluan pribadi. Di studio sudah bersama kami Pak Jansen dari BTSA Logistik, sebuah perusahaan logistik PPJK yang sudah ada di 9 kota di Indonesia, yang selalu setia dan selalu berintegritas tinggi melayani seluruh customer yang ingin import, ekspor maupun tracking dan jasa antar pulau di seluruh Indonesia. Saya sapa dulu Pak Jansen. Selamat pagi Pak Jansen, apa kabarnya? Pagi Pak Sinit, pagi sahabat Tribuners semuanya. Ya, kabar saya baik hari ini, sehat. Ya, semoga sehat selalu ya, selalu memberikan yang terbaik kepada customer-customer di seluruh Indonesia. Siap. Saya melihat profil dari BTSA Logistik juga luar biasa Pak ya. Beberapa perusahaan yang berskala nasional merupakan customer dari BTSA Logistik ya. Ini cerita sedikit Pak, bagaimana mempertahankan mereka dan bagaimana memberikan yang terbaik sehingga loyalitas customer tetap setia kepada BTSA Logistik. Ya, di bisnis logistik kita sih lebih mementingkan satu kerjasama ya antara perusahaan dengan pihak kita, karena seperti untuk dokumen impor atau ekspor itu biasa kita sih butuh support dari customer ya, dan umumnya kita dalam hal ini kita membeli waktu ya, istilahnya kadang-kadang ada beberapa ya kompetitor mungkin dari segi waktu mereka nggak perhatikan, karena semua hal yang berhubungan dengan pelabuhan itu waktu ada duit Pak. Oke. Nah, dan kita selalu dengan customer kita selalu memelihara kejujuran ya Pak, kejujuran, komitmen kita bagaimana kita mengerjakan barang mereka seperti barang kami sendiri gitu Pak. Sehingga mereka bisa nyaman dan berkesinambungan memakai jasa BTSA Logistik. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners ada 3 ya yang menjadi kekuatan atau keunggulan dari BTSA Logistik. Yang pertama adalah dari segi apa ya, kemampuan, kapabilitas ya. Jadi kapabilitas memiliki sesuatu pengalaman yang mumpuni sehingga bisa memberikan layanan kepada seluruh customer, informasi secara tepat waktu ya. Apa prosedurnya, apa yang diizinkan, tidak diizinkan, sehingga memberikan informasi yang benar-benar tepat sehingga customer menjadi nyaman berhubungan atau menjadi bagian dari BTSA Logistik. Jadi waktu-waktu yang dibutuhkan juga tepat ya, jadi tinggal mengikuti. Ya kalau tidak mengikuti ya pasti ada masalah ya. Benar. Jadi tugas dari seluruh tim BTSA Logistik adalah memberikan informasi ini yang harus disepakati, diikuti, sehingga kalau seluruh customer mengikuti maka akan menjadi lancar ya, baik itu import maupun ekspor barangnya. Benar. Memberikan solusi, karena seperti apa ya Pak ya, Pak Jansen, di bea cukai atau di impor dan ekspor barang ini kan seluruh atau sebagian atau mungkin di internal perusahaan perlu adanya sertifikasi ya. Iya benar, iya memang kalau untuk mencerminkan bahwa perusahaan sudah layak dan memiliki standar pengetahuan yang ada di Indonesia. Iya, kalau untuk di sisi bea cukai itu memang suatu keharusan ya Pak. Kita diharuskan memiliki salah satu ya dari orangnya BTSA harus memiliki sertifikasi kepabeanan. Di perusahaan kami sudah ada 2 orang ya Pak. Salah satunya adalah saya yang memiliki sertifikat kepabeanan, dan hal ini juga kami support lagi dengan belakangan ini kami sedang melakukan audit ISO ya Pak ya, ke manajemen mutu biar standar untuk pelayanan kami bisa kami naikkan kembali gitu Pak Sendet ya. Iya, jadi pertama adalah pengetahuan ya, ada sertifikasi yang standar, artinya yang memberikan solusi yang benar-benar mumpuni, memiliki standar yang tinggi. Dan kedua adalah ISO ya Pak ya? Iya, ini jadi ISO ya. Sedang. Jadi sebagai standar wujud konsistensi di dalam memberikan pelayanan kepada seluruh customer di seluruh Indonesia. Jadi ya dengan adanya ISO diharapkan, apa harapannya Pak? Ke standar pelayanan, dokumen-dokumen yang ada juga terpelihara dengan baik, sehingga memberikan
nilai tambah bagi customer ya Pak ya? Iya benar Pak. Ini ISO sih kita untuk meningkatkan service kita ya Pak ya. Service kita bisa lebih tinggi standarnya dan konsisten ya, karena ISO biasanya tiap tahun akan diaudit kembali. Ini supaya internal kita juga lebih rapi dan untuk pelayanan untuk customer standarnya lebih tinggi gitu Pak. Lebih tinggi dan konsisten ya. Iya, benar, jadi Pak. Yang pertama adalah pengetahuan, ya standar pelayanan, kemudian didukung dengan ISO sehingga memberikan dampak konsistensi yang stabil ke depannya dan bisa di-trace, bisa dipercaya kalau jikalau ada sesuatu semua ada datanya. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah integrity ya, memberikan informasi yang berintegritas, artinya apa yang ada itu disampaikan secara jujur kepada customer. Karena harapan dari BTSA adalah hubungan bukan 1-2 tahun atau 1-2 bulan, tapi hubungan yang sangat jangka panjang di mana perusahaan Bapak Ibu semuanya berkembang, BTSA juga menjadi bagian dari perkembangan bisnis dari Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini kita cerita Pak, bukan import yang seperti biasa ya, yang dari kontainer masuk secara skala yang lebih besar dari berbagai negara di seluruh Indonesia, tapi kita ada sedikit kebutuhan masyarakat yang kita boleh sharing ya. Hari ini Pak Jansen akan sharing kepada sahabat Tribuners dan sahabat profesional semuanya bagaimana ada solusi nih. Ini kan kita melihat beberapa negara masih lockdown atau masih ada kunci di mana berpergian atau wisatawan itu masih kesulitan masuk di negara-negara tetangga. Misalnya ya seperti Singapura dan Malaysia masih dibutuhkan karantina dan sebagainya. Dan tentunya kalau diikuti prosesnya, selain biaya tinggi juga waktu ya Pak ya? Iya benar. Nah ini belakang ini ada beberapa informasi yang membutuhkan informasi bagaimana caranya, karena ada beberapa pasien mungkin yang mereka membutuhkan suplemen atau obat-obatan dari luar negeri supaya nanti hidupnya dapat lebih sehat, karena biasanya sebelum pandemi mereka ada berkunjungan ke dokter-dokter atau ke salah satu supplier untuk mendapatkan suplemen seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran bagaimana kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada sahabat Tribuners ya. Di samping kita cerita tentang bisnis, manajemen, marketing dan sebagainya, tetapi ada sesuatu yang bermanfaat nanti apalagi yang berhubungan dengan logistik. Nah, BTSA siap memberikan informasi yang terbaik. Bukan hanya tujuannya untuk bisnis, tapi bisa membantu masyarakat, itu adalah salah satu tujuan dari BTSA Logistik juga. Nah, Pak Jansen, ini dari segi kebutuhan, pasti kita tahu bahwa ada beberapa yang membutuhkan ya. Kalau bepergian kita terbang lagi, mungkin biaya bisa lebih tinggi, ada PCR, dan tiket, dan tidak semua tiket pesawat terbang itu tersedia untuk waktu yang seperti sebelum pandemi. Benar, Pak. Nah, ini bagaimana ini memberikan solusi, Pak? Kira-kira ada gambaran yang bisa membantu setidaknya informasi kepada sahabat Tribuners semuanya. Silakan Pak Jansen. Mungkin kita coba berbicara dari segi salah satu kota yang ada di Indonesia, mungkin yang agak dekat di Malaysia itu sama Singapura tuh kota Medan ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini topik ini kita bicarakan karena banyak teman-teman pada nanya, ini dulu sebelum pandemik orang tua mereka berobat ke Malaysia atau ke Singapura, dan saat ini mereka tidak bisa ke sana untuk mengontrol. Jadi salah satu yang bisa mereka lakukan adalah continue mengkonsumsi suplemen dan obat-obatan yang telah diberikan. Kenapa? Karena saat ini di Indonesia juga rumah sakit juga sangat terbatas ya. Orang mau konsultasi juga kalau tidak terlalu parah, mereka tetap memilih ambil jalan yang safety Pak. Jadi mau tidak mau mereka nggak bisa cari alternatif di Indonesia karena kondisi saat ini kita juga mendengar ya, di sana full, di sini full gitu ya Pak ya. Jadi yang mereka bisa lakukan hanyalah mencoba untuk mengkonsumsi suplemen dan obat-obatan yang sebelum pandemi telah diberikan resep oleh dokter di luar negeri Pak. Nah, mereka selalu mungkin ya identik ya kalau impor barang dari luar negeri identik dengan ditahan ya Pak ya, ditahan oleh pihak salah satu instansi Pak ya.
Sebenarnya ini sih mungkin kurangnya pengetahuan dari teman-teman dari sahabat Tribuners. Jadi hari ini kita akan memberikan satu informasi sebenarnya cukup simpel ya. Selama memang obat-obatan atau suplemen yang diimpor tidak dijual dan dikonsumsi pribadi itu tetap diperbolehkan ya. Dengan catatan pengiriman di bawah US$ 1.500 Pak. Jadi ini cukup fair ya Pak, karena kenapa Pak? Karena di instansi yang menjaga pintu kita bilang bea cukai ya, mereka akan mengecek kalau barang diimpor untuk diedarkan itu biasanya kita butuh registrasi dari Kementerian Kesehatan atau BPOM yang ada di Indonesia ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau untuk impor suplemen ataupun obat-obatan mungkin dari Malaysia atau dari Singapura, maybe kita bisa cukup mencari rumah sakit yang dulu kita datangin atau apoteker yang dulu kita datangin ya di saat sebelum pandemi ya Pak. Ya. Mungkin kayak di Malaysia atau di Singapura ya Pak ya. Saya itu mungkin kita bisa memberitahukan obat-obat apa yang kita butuhkan atau suplemen, mereka bisa mengirimkan dengan jasa kurir Pak. Oke. Jadi itu cukup membayar pajak sekitar 10% untuk PPN, 7,5% untuk PPH Pak. Oke. Dan sekarang juga pengawasan di importasi ini udah cukup rapi. Sekarang kita harus memberikan nomor MPWP kita ya. Oke. Jadi memang terlihat agak ketat, tetapi itu untuk kebaikan kita semua gitu Pak. Oke. Karena kita juga tidak mau beli obat atau produk yang beredar di Indonesia yang tidak jelas Pak. Oke. Jadi, berarti saat ini sudah sangat didukung ya, apalagi untuk keperluan pribadi ya. Tadi Iya, ada persyaratan yang saya melihat, sahabat Tribuners, kalau misalnya ada yang perlu disebutkan nanti Pak Jansen tambahin ya. Boleh, yang ya, pertama adalah tidak untuk diperjualbelikan, hanya untuk konsumsi pribadi. Iya, Pak. Misalnya jikalau ada sahabat Tribuners, Bapak Ibu dan sahabat profesional semuanya yang membutuhkan obat-obat khusus ya, misalnya sudah konsultasi obat ini memang sudah ada resep yang sebelumnya, tiba-tiba kesulitan untuk terbang, ada solusinya. Pertama adalah tidak untuk diperjualbelikan, yang kedua maksimal 1.500 USD dan itu kena tax itu 10% ya Pak ya? 10% PPN, 7,5% PPH, 17,5%. 17,5% ya. Kalau 1 juta berarti tambah 17% yang harus dibayarkan kepada pemerintah ya. Nah, ini salah satu solusi selagi masih PPKM dan untuk mendukung ya kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent khususnya di kesehatan ya. Nah, ini bagaimana Pak, bahwa bagaimana bisa memastikan kalau obat ini tidak diperjualbelikan untuk keperluan pribadi? Iya. Caranya bagaimana memastikannya? Ini supaya meyakinkan bahwa ini adalah kebutuhan pribadi. Iya, biasanya sih dari pihak bea cukai mereka kan sudah terbiasa Pak. Kayak sometimes kita beli obat dengan jumlah contohnya $500, tetapi bermacam-macam obat Pak. Jadi itu bisa dikategorikan ini kan untuk konsumsi yang wajar Pak. Tapi kalau kita beli mungkin dalam $1.000 tapi satu jenis, kan tidak mungkin satu orang bisa mengkonsumsi satu jenis sebanyak itu ya Pak ya. Jadi memang kita juga saranin mungkin obat kan ada tanggal kadaluarsa ya, mungkin kita beli 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu Pak Sen. Jadi nggak kelihatan langsung besar, karena kan memang di teman-teman di bea cukai juga mereka paham ini memang kebutuhannya masyarakat. Mereka juga nggak bisa terlalu intervensi ya, terlalu kaku. Tapi di sisi lain juga harus menjaga masyarakat umum Pak. Jangan sampai regulasi ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pak. Makanya saat ini ada dicantumkan MPWP. Terus obat-obat yang diimpor ya biasanya kalau memang di bea cukai agak sanksi, mereka akan meminta kita untuk membuat satu pernyataan. Jadi atas dasar pernyataan itu bisa dicek obat-obat apa saja, yaitu bisa menjadi pegangan Pak. Jadi istilahnya biar fair lah untuk semua orang Pak, gitu Pak. Oke. Berarti dalam arti kata dari bea cukai juga memeriksa ya obat jenis mereknya apakah
dalam kategori obat yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Iya, Ya, tentunya iya. harus ada standarisasi Iya. dan kemudian perlu resep dokter atau dari daerah asal, Biasanya Pak? kalau resep dokter itu sih biasanya ada diminta, kadang-kadang enggak diminta. Jadi kadang-kadang mungkin kalau terlalu banyak ragam itu akan diminta resep dokter. Tapi kalau tidak terlalu beragam itu sih sesuai professional adjustment-nya dari teman-teman di lapangan. Jadi mungkin kadang-kadang diminta untuk random check gitu Oke, Pak. oke. Kadang-kadang enggak diminta. Ya sekarang seperti internasional juga udah banyak banget ya aplikasi yang menjual obat ya seperti iHerb gitu Pak. Nah, itu sih mereka menjual ke seluruh dunia Pak. Karena memang kayak impor obat-obatan, suplemen ataupun yang kita pergunakan sehari-hari di negara-negara lain juga memang diperbolehkan dalam batas wajar gitu Pak, Oke. pemakaian sendiri Pak. Nah, ini menarik Pak. Jadi artinya untuk kebutuhan pribadi itu diberikan kebebasan, namun Ya. harus mengikuti regulasi tidak Tidak melebihi sembarang ya, Pak. 1.500 Ya. US dollar, dan kemudian yang kedua adalah harus obat-obat ini harus adalah yang terdaftar di izin masuk di wilayah Indonesia. Enggak harus, karena memang banyak, kadang-kadang sih gini Pak, banyak obat yang memang kadang-kadang satu negara buat itu merek sama Pak. Contohnya seperti kita ngomong Panadol ya yang biasanya itu, tapi kadang-kadang kandungannya berbeda Pak. Jadi memang sih karena itu di bawah 1.500 untuk obat yang diimpor nggak harus terdaftar Pak. Jadi itu memang diberikan satu kelonggaran lah Pak, karena memang nggak semua obat, karena kan contoh Panadol yang ini sudah terdaftar, mungkin Panadol yang lain sama-sama Panadol Pak, dia kontennya, ingredientnya berbeda Pak. Jadi itu nggak harus terdaftar di Indonesia, kita boleh masuk asalkan memang untuk konsumsi pribadi kita Pak. Jadi pihak instansi terkait berarti udah menganggap kita mengerti, oh ini obat ini, karena obat yang kita berikan pasti harus dari rekomendasi dokter, nggak mungkin kita membeli obat sembarangan Pak gitu Pak. Jadi cukup memudahkan sih Pak, kayak contoh suplemen seperti ini kan sekarang kan butuh suplemen D3 Pak ya, kadang-kadang di Indonesia juga kehabisan, kemungkinan kan dari memang di sini diusahakan pemerintah untuk bisa membeli banyak suplemen untuk kebutuhan masyarakat ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kan bisa stoknya tidak cukup Pak. Jadi itu kita boleh membeli dari luar negeri gitu Pak. Salah satunya melalui import dengan kuota yang terbatas ya Pak ya? Iya, jadi nanti impornya yang penting pemakaian sendiri di bawah US dollar 1.500. Tidak diperjualbelikan Pak. Oke. Itu Pak, tiga poin Pak. Biasanya Pak, ada terdengar bahwa yang diimpor ini tertahan. Biasanya yang tertahan ini tidak diizinkan diambil, itu permasalahannya apa Pak? Biasanya kadang-kadang mungkin satu ketidaktahuan dari pihak yang menahan, instansi yang menahan tidak melakukan penahanan langsung, istilahnya mereka butuh klarifikasi Pak. Oke. Kalaupun memang klarifikasinya sudah dilakukan, ya kita bisa barang bisa kita ambil, pajak bisa kita bayar jika 3 syarat itu terpenuhi Pak. Kalaupun tidak terpenuhi, biasanya juga mereka juga ya udah nggak apa-apa, kalau memang tidak mau diambil bisa dikirim lagi ke negara asal gitu Pak. Oke. Ya. Jadi sahabat Tribuners, untuk kita bisa membeli barang dari luar negeri, kalau membeli barang dari luar negeri ya pasti istilahnya import. Nah, ada 3 persyaratan disampaikan kembali. Maksimal 1.500 USD, kedua adalah untuk keperluan pribadi, dan itu bisa ditrace ya, tidak intensinya tidak sering, dan kemudian sesuai resep, dan ada NPWP supaya nanti bisa ditrace siapa yang membeli dan ada kewajiban pajak yang harus dibayar. 3 ini menjadi faktor pertimbangan utama untuk bisa membeli suplemen atau obat dari luar negeri. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sahabat profesional, sahabat Tribuners yang ingin konsumsi pribadi seperti vitamin dan sebagainya, mudah-mudahan semoga itu dapat lancar semuanya. Nah, Pak Johnson, itu bisa untuk negara mana saja?
Sebenarnya sih semua negara bisa ya Pak ya. Sebenarnya sih memang kalau kita sendiri sih lebih memilih kalau memang produk ada di Indonesia kita lebih memilih Prefer ke Indonesia langsung ya? beli ya gitu. Cuman kadang-kadang yang seperti saya bicarakan dulu sebelum pandemi orang tuanya udah biasa. Mungkin kadang-kadang kita pernah dengar jalan-jalan sambil check up gitu Pak ya, ke Malaysia atau ke Singapura gitu Pak ya. Jadi sambil di sana berobat, ambil obat pulang, kita konsumsi secara rutin dan kita udah nyaman Pak. Begitu biasa namanya check up kan butuh rutinitas Pak ya. Sekarang pandemi kita nggak bisa ke sana, terus rumah-rumah sakit di Indonesia juga pada tanda kutip crowded ya Pak ya. Jadi kita mau ke sana, ini pasiennya rumah sakit yang ini lagi membludak, yang ini lagi membludak. Jadi masyarakat juga kebanyakan bingung, ini gimana ya? Jadi lanjut obatnya ya? Iya lanjut. Jadi salah satu pemikiran simple mereka, ya udah saya lanjut konsumsi obat yang dulu saja gitu. Jadi kadang-kadang ya mereka coba cari obat yang sama yang ada di Indonesia dengan kandungan yang sama. Kadang-kadang sih ada yang nggak ada ya Pak ya. Jadi nggak ada, boleh kita impor sendiri dari luar negeri dengan catatan yang seperti kita ngomong tadi Pak, memang untuk konsumsi sendiri gitu Pak. Oke. Biasanya Pak Johnson kalau kita importir normali lah normali kita harus ada NPWP dan ada izin impor ya. Ada namanya istilahnya izin itu API ya Pak. Iya, jadi sekarang sih kalau untuk importir biasa sih udah gampang. Sekarang kita tinggal cukup NIB aja Pak, nomor induk berusaha. Dan kita aktifkan ini kita Pak, akses kepabeanan itu otomatis sudah menjadi API Pak, sudah menjadi angka pengenai importir. Dan kalau untuk memang import itu kalau seperti obat-obatan atau suplemen untuk importir umum sebelum masuk sih wajib diregistrasi dulu Pak. Jadi misalnya ini kan kalau Pak Johnson, kalau sebelumnya kan perusahaan-perusahaan ada surat menyurat yang lengkap lah ya, izin, ada SIUP, TDP dan sebagainya untuk mendukung NIB ini. Tapi kalau misalnya untuk rumah tangga yang ingin membeli suplemen dan obat-obatan lanjut resep yang sebelumnya, ini apakah mereka membutuhkan izin-izin yang kompleks juga? Enggak. Itu dikecualikan Pak, dengan catatan 3 poin itu sih Pak, tidak diperjualbelikan, konsumsi pribadi, dan di bawah $1.500 karena sih mungkin di bawah 1.500 dilihat pemerintah nih supaya impornya tidak membludak, karena kan kadang-kadang ya kita ngerti juga kadang-kadang sekali beli resepnya untuk setahun gitu. Jadi mungkin dibatasin gitu Pak. Jadi mungkin impor beberapa kali tetapi dengan memenuhi kebutuhannya. Iya, kebutuhan terpenuhi dulu lah 2 bulan, 3 bulan gitu Pak. Misalnya ada yang mau beli obat ini, suplemen import obat dalam skala kebutuhan pribadi. Caranya bagaimana? Langsung ini misalnya ketiga poin ini sudah terpenuhi, ada NPWP tidak melebihi 1.500 dan kemudian untuk keperluan pribadi. Caranya langsung pesan ke bisa, supplier di luar, langsung pesan di kemudian kirimnya pakai apa Pak? Mereka bisa pakai jasa kurir Pak. Jasa kurir mungkin kan seperti yang ada kita bilang DHL, FedEx, TNT ataupun JNE, JNT, Tiki gitu Pak. Saya dengar-dengar JNE juga sudah ada pengiriman dari luar negeri ya ke Indonesia. Iya, ke Indonesia ya. Jadi cukup minta dari penjual untuk mencari DHL, JNE ada yang bisa kerjasama untuk kurir udara sampai ke Indonesia. Jadi istilahnya kurir ya Pak ya. Jadi kalau kurir itu memang untuk keperluan pribadi Pak. Berarti cukup gampang ya, nggak perlu prosedur yang kompleks seperti izin dan sebagainya, cukup ke vendor atau supplier atau toko. Sekarang toko juga sudah mudah ya, sahabat Tribuners, tidak seperti kita harus kunjungan, tetapi sekarang toko juga banyak yang sudah secara digital website corporate dan kemudian bisa kalau marketplace lebih mudah lagi ya Pak ya. Tapi biasanya ini kalau untuk obat-obatan tertentu resep itu tidak ada di marketplace ya. Jarang sih Pak. Itu jadi
Jadi solusinya adalah ke kurir, Iya. DHL yang paling rekomen ya. DHL JNE ya, pokoknya yang ada sampai ke Indonesia. Iya, iya, yang penting bisa sampai ke Indonesia. MS gitu Pak, atau pos. Ada pos ya. Iya, pos Malaysia, pos Singapura gitu Pak. Cari dan kemudian packaging Iya. dan tidak sesuai dengan standar, maka akan diterima dengan baik di Indonesia. Iya. Nah, mengenai pembayaran pajak Pak, yang 17,5% tuh, Iya. bayarnya di Indonesia atau bagaimana? Di Indonesia Pak. Cara bayarnya kita harus ke kantor pos, bank dan sebagainya, atau pada saat terima barang langsung kita bayar? Iya, biasanya itu akan, kalau nominalnya nggak besar, itu akan dibayar dulu oleh jasa kurir, setelah itu akan dirembes kepada kita gitu Pak. Oke. Jadi waktu barang dikirim, barang kita terima, kita bayar Pak dengan ini. Ataupun biasanya mereka kadang-kadang sebelum barang dikirim, mereka minta ditransfer ke rekeningnya perusahaan mereka gitu Pak. Jadi otomatis sangat memudahkan ya Pak. Sangat memudahkan ya. Jadi memang kurir juga profesional ya sekarang ya. Iya Pak. Ya bisa mendahulukan pembayaran tax ini supaya nanti bisa diterima dengan baik dan bisa dipergunakan sesuai dengan tepat waktunya ya. Iya, Nanti tinggal di-reimburse kembali, dibayar oleh pembeli, dan kemudian setelah bayar ya selesai, barangnya sudah suplemen dan obat-obatan sudah bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan kesehatan Bapak Ibu atau sahabat Tribuners semuanya ya. Nah, ini untuk import seperti ini, apakah BTSA juga ada memberikan jasa seperti itu? Kita sih enggak. Ini cuma sih, informasi aja. Ya, kita informasi. Memang, satu yang mau kita tambahkan, mungkin atas importasi ini kita harus agak memperhatikan jika ada yang menghubungi dengan nama pribadi ya, atau minta ditransfer ke rekening pribadi, itu mesti kita agak hati-hati. Kita bisa menanyakan langsung ke kantor yang bersangkutan ataupun jasa kurir yang kita pakai Pak. Kadang-kadang ada orang yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin mereka dapat data dari mana, mereka akan hubungi, ini barang Anda ketahan begini. Kita bayar Anda, gitu. harus membayar uang sekian. Itu tidak ada lagi sekarang saat ini di instansi maupun di jasa kurir ya Pak ya. Jadi itu mungkin saran sedikit untuk teman-teman. Jadi jangan langsung percaya. Jadi klarifikasikan ulang aja. Biasanya ke kantor kurir yang ada. Jadi mereka bisa mengecek kebenarannya gitu Pak. Ini menarik Pak Johnson. Cara supaya kita tepat menerima informasi bahwa ini dari sumber yang tepat, langsung ke kantornya kurir. Misalnya dari luar negeri itu dikirim ke Indonesia via DHL. Kita cari ke DHL dan konfirmasi nomor kode pengiriman ya. Apakah ada demikian ya? Langsung ke kantornya jauh lebih baik ya. Iya Pak. Ataupun sekarang sudah ada website yang bisa kita trace barang kiriman itu posisinya bagaimana gitu. Kalau memang perlu informasi dari pihak instansi terkait, biasanya mereka nggak akan lisan juga, mereka akan buat satu tulisan juga sih. Jadi biar pengguna jasa tidak bingung Pak gitu, karena memang instansi juga maunya pelayanan excellent lah sekarang lah, karena mereka juga saya pernah bercerita ya dengan mereka juga paham ya, mereka juga punya keluarga, juga punya sahabat yang memang sometimes butuh obat yang memang belum tersedia di Indonesia Pak, ataupun Indonesia stoknya belum terbatas, ada gitu, terbatas suplemen gitu Pak. Jadi sahabat Tribuners, BTSA Logistik biasanya memberikan jasa import, ekspor, tracking dan antar pulau ya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang menjadi customer atau relasi juga adalah perusahaan-perusahaan nasional, bahkan ada yang sudah internasional ya, seperti Cargill ya Pak ya. Cargill, kemudian Pokpan ya, CPI, kemudian ada Marubeni, ya itu menjadi perusahaan-perusahaan besar yang dipercayakan menjadi partner dari BTSA Logistik. Namun sekali lagi, sahabat bisnis dan Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners, BTSA Pak Johnson juga aktif ya memberikan informasi-informasi seputar tentang ekspor maupun import yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya bisnis ya, tetapi informasi ini yang dibutuhkan, silakan juga Bapak Ibu bisa memberikan advice, bisa memberikan catatan, sehingga menjadi next akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Ya, selain menjadi rutinitas dan tetapi juga ada sisi-sisi lain seperti sebelumnya pada saat pandemi juga banyak membantu
masyarakat yayasan maupun institusi dalam import, misalnya yang pertama masker ya, Iya, iya. kemudian impor yang supporting tentang untuk mempercepat pemulihan pandemi ini Iya, ya. ya, memang kemarin kita baru juga ada importasi Gas ya kalau nggak salah ya. Gas atau oksigen ya. konsentrator, Pak. Oke. Jadi itu disumbangkan oleh Asosiasi Gula Rafinasi kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, Pak. Oke. Kebetulan itu dihandle oleh kami. Itu karena barang donasi, makanya kita dari pihak BNPB memberikan satu rekomendasi supaya barang bisa lebih cepat keluar dan dipergunakan masyarakat umum yang membutuhkan gitu, Pak. Oke. Jadi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, BTSA Logistik bukan hanya jasa untuk ekspor import yang untuk perusahaan-perusahaan swasta ya. Jikalau ada tujuan-tujuan misalnya untuk kemanusiaan, tujuan untuk sosial yang akan diperbantukan untuk masyarakat, ada meringankan masyarakat atau bantuan dari luar negeri, silakan konsultasi ya. Dan BTSA Logistik siap membantu memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu dan sahabat Tribuners semuanya. Kita bersama menyelesaikan dan membantu meringankan pandemi maupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tentunya ya. Pak Jansen, misalnya bagi yang ingin konsultasi tetap ya ke BTSA, www.btsa.co.id ya. Iya, di sana bisa, ataupun di tes di IG juga bisa. Biasa di IG kita juga ada admin yang aktif untuk memberikan feedback kepada yang perlu informasi, Pak. Oke, ya jadi di btsa.co.id, website, Instagram, Facebook, dan BTSA Logistik, di BTSA Logistik, dan akan selalu memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan di seluruh Indonesia ya. Karena saat ini sudah gampang, online sudah bisa akses dan jangkau di seluruh Indonesia. Dan kantor BTSA ada di 9 kota. Pak Jansen silakan menjelaskan kepada sahabat Tribuners juga supaya nanti bisa lebih dekat dengan kantor perwakilan BTSA. Ya. Mungkin kita di BTSA kita punya 9 kantor yang ada di Indonesia, ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, dan Makassar ya. Jadi hampir semua pelabuhan besar kita punya kantor. Itu sih memang fungsinya sekarang semua perusahaan biasanya mereka importasi masuk ke kota besar, Pak. Sahabat Tribuners, sekarang karena butuh kecepatan dan butuh waktu yang lebih tepat, saat ini beberapa perusahaan merubah strateginya untuk impor langsung ke pelabuhan-pelabuhan kecil gitu, Pak. Yang dimana kayak mungkin dulu kita pernah mendengar dari Bapak Presiden kita, kenapa Tanjung Priok crowded sekali gitu, Pak ya. Padahal sih memang pintu masuk Tanjung Priok untuk barang di seluruh Indonesia, Pak. Tapi sekarang udah mulai dari Bapak Presiden untuk minta setiap daerah proaktif ya, Pak ya, untuk pelabuhan, bandara, supaya semua akses terbuka ya, Pak ya. Jadi kita BTSA ada di hampir semua kota-kota besar. Jadi bagi para Tribuners, bapak atau ibu-ibu yang mau impor langsung perusahaannya ke kota yang ada di Indonesia, bisa konsultasi kepada kami ya. Dan belakangan ini kami juga sudah mengembangkan sistem warehouse ya, Pak ya, pergudangan, Pak. Oh iya. Jadi sekarang. Jadi ada tambah satu lagi. Iya, ada tambah satu lagi. Jadi contoh Bapak Ibu yang impor barang mungkin masih dalam kuantiti 1 atau 2 kontainer yang butuh gudang, kita siap tampung di kota manapun gitu, Pak Sende. Jadi sangat membantu ya. Jadi ini sebuah kabar yang sangat baik, di mana kalau Bapak Ibu sahabat Tribuners yang ingin memulai bisnis, tapi skalanya masih skala yang di kota-kota tertentu, dan kemudian masih boleh dikatakan adalah uji coba untuk produk tertentu. Jadi tidak perlu ada gudang yang besar, kantor yang besar, silakan ya kan. BTSA juga ada warehouse ya. Dan itu dihitung berdasarkan bulanan atau bagaimana, Pak? Dan atau skalanya harus tertentu atau bagaimana? Enggak, kita dihitungnya dari segi hitungnya cuma kubikasi, Pak. Berapa yang masuk,
Itu yang kita hitungkan Pak, gitu Pak. Dan semua catatan stoknya Iya, handle oleh ditangani administrasinya, Pak, ya. adminnya kami Pak. Ya, karena sih sekarang mau praktis ya Pak ya, kayak impor ataupun ekspor, kalau kita masih muter-muter lagi biaya logistiknya terlalu tinggi, kita juga nggak bisa bersaing dengan internasional Pak. Contohnya ini barang ada di Pekanbaru Pak, jadi mau kita kirim ke China-nya kita mesti ke Belawan lagi atau mesti ke Jakarta lagi, itu kan satu kos ya Pak ya. Sedangkan contohnya seperti kita ngomong produknya kopi ya Pak ya. Tentu negara lain juga menghasilkan kopi Pak. Jadi kalaupun seperti yang Bapak Presiden minta, setiap pelabuhan proaktif, jadi biaya logistiknya bisa ditekan, kita bisa bersaing dengan orang lain gitu Pak, negara-negara lain Pak, karena kita tidak berbicara nasional, tetapi kita berbicara internasional gitu Pak. Dan adanya banyak pelabuhan yang aktif juga akan memperefisiensikan handling cost dan kemudian biaya-biaya transportasi ya. Iya benar. Kalau misalnya kalau semua harus masuk ke Jakarta atau Medan atau Surabaya, sehingga kalau dikirim ke lokasi atau kota lain lagi pasti akan ada biaya tertentu. Ya sekarang dengan banyaknya pelabuhan yang sudah aktif dan sudah mendukung infrastruktur dan dokumentasi yang sangat mendukung, didukung dengan profesional dari petugas-petugas yang handal. Oleh karena itu disarankan juga yang masuk ke kota tertentu sehingga bisa lebih efisien dan lebih cepat melayani customer yang membutuhkan produk tersebut ya. Dan didukung lagi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau berbisnis tetapi masih belum memiliki gudang, kantor di kota-kota yang ada di Indonesia, BTSA siap mendukung ya, karena BTSA ada mempersiapkan gudangnya di hampir di seluruh kota yang ada kantor perwakilan BTSA Logistik yang mendukung Bapak Ibu semuanya dalam distribusi produk yang telah diimport maupun telah diproduksi untuk dijual ke customer dengan secepatnya. Nah, kalau itu untuk import Pak, misalnya ada perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan nasional yang memiliki pabrik dan kantor di katakanlah di Medan atau Jakarta atau Surabaya, tapi mau buka perwakilan di Jakarta atau Surabaya atau di kota-kota lainnya, apakah boleh menggunakan jasa gudangnya untuk distribusi? Bisa, Pak. Ya, bukan import, hanya untuk distribusi secara antar provinsi di Indonesia? Iya, kita sih terbuka untuk umum ya Pak ya, siapapun yang memang membutuhkan, ya mungkin aja contohnya seperti ada orang yang mau buka usaha jasa online, tetapi mungkin rumahnya sudah agak terbatas ya, kita juga ada space untuk mereka untuk menaruh barang di gudang kita gitu Pak. Dan kita bisa membantu sampai ke pengirimannya Pak. Jadi contohnya mungkin dia taruh 30 kotak Pak. Mungkin hari ini dia butuh, saya perlu 5 kotak untuk dikirim ke klien A, klien B. Itu kita bisa membantu juga Pak. Jadi kita tidak merepotkan mereka tinggal memberikan informasi kepada kami, apa yang kami butuh lakukan untuk dikirim kemana, kapan jadwalnya, itu bisa kami lakukan gitu. Termasuk armada maupun apanya Pak? Iya, kita siapkan armadanya, ataupun kalau yang kecil-kecil kadang-kadang mereka sih pakai, tolong dong ini dikirim ke jasa titipan ini gitu Pak. Oke. Ya, dan BTSA siap memberikan fasilitas dan support seperti itu? Iya benar Pak ya. Jadi sahabat Tribuners tidak perlu repot-repot ya. Bisnis cukup dijalankan secara online ya, ataupun secara hybrid, ataupun secara monitor secara kantor pusat di Jakarta, Medan maupun Surabaya. Untuk logistik servis pengiriman ke daerah lain itu BTSA siap mendukung, dan ini adalah partnership yang sangat bagus sekali ya, partnership yang sangat bagus sekali untuk mendukung supaya bisnis dapat berjalan dengan maksimal. Dan saya kira sekarang ini sudah sangat mudah ya. Kita kalau menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, tidak harus langsung tatap muka, tetapi bisa via online. Ya, apakah itu via WhatsApp atau chat, Messenger, atau video call dan sebagainya, sehingga akan mempermudah. Tidak ada lagi batasan wilayah, tidak ada lagi batasan sekat-sekat tertentu yang akan membatasi kita bisa berinteraksi. Hanya memberikan informasi yang terbaik tentang produk dan jasa. Untuk selanjutnya, BTSA Logistik akan mendukung pengiriman
barang Bapak Ibu yang menjadi pemilik bisnis ke tempat customer dan akan memberikan informasi termasuk barang itu sampai dan kemudian sudah diterima dengan baik oleh customer ya Pak ya? Iya benar ya, biasa nanti kita akan memberikan tanda terima bukti penerimaan yang telah diterima gitu Pak. Ya sekarang sih simple ya, contoh orang Jakarta mau jualan di Palembang, mereka nggak harus ke Palembang, ya tinggal seperti Pak Sinek ngomong, jika memang belum nyaman dengan produk bisa kita video call, membuktikan ya ini orang serius kan, kita face to face walaupun secara digital ya Pak ya, jadi saya itu barang tinggal dikirim ke lokasi tujuan Pak. Ya itu mungkin untuk permulaan, jadi mungkin kalau sudah cukup banyak, ya mungkin kalau butuh warehouse, pergudangan untuk penyimpanan, kita bisa siap untuk membantu Pak, karena kalau kita kirim by udara itu costingnya kadang-kadang barang nggak seberapa, tetapi dia pengirimannya yang tinggi Pak. Jadi BTSA saat ini juga sudah bukan hanya import ekspor ya, dan bukan hanya skala yang kubikasi, tetapi juga skala yang partai kontainer 20 maupun 40 feet ya, yang siap mendukung. Dan kalau partai besar juga ada tersedia gudangnya Pak. Misalnya ini ada perusahaan kan nggak mau yang ribet-ribet Pak, misalnya kalau mau beli gudang lagi kan perlu perawatan dan sebagainya. Tapi oke, di outsourcing aja. Oke, BTSA melayani berapa, skalanya berapa, mungkin dalam jumlah yang besar juga ada tersedia Pak. Iya, kita sih kalau untuk gudang kita memang beberapa partnership ya dengan pemilik gudang. Jadi seperti Pak Sinek ngomong benar, ada perusahaan yang dia tidak ambil pusing lagi. Iya, tidak ambil pusing, memang SOP-nya mereka ya Pak ya. Gudang dikelola oleh pihak ketiga ya Pak. Jadi mereka bisa mencari ke kami dan kami bisa mengolah sesuai dengan kebutuhan mereka sih. Contoh mereka butuh gudang 2000 meter Pak. Kita akan carikan gudang 2000 meter dengan biaya sewa sekian, terus dengan handling fee sekian, manajemen cost sekian. Gudang mereka sudah bisa running well gitu Pak. Karena memang kalau untuk gudang kan berkaitan dengan stok ya Pak ya. Kalau namanya stok, kalau memang cari kepala gudang yang tidak bagus, orang yang tidak bertanggung jawab, itu sering ada susut ya, kita bilang susut dalam hal kehilangan atau kerusakan apa. Itu yang memang biasa perusahaan besar mereka nggak mau ambil resiko seperti itu Pak. Oke. Dengan demikian di outsourcing dan segala transaksi itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan ya, perusahaan logistik ya. Jadi tinggal terima bersih ya. Ya, terima bersih, alokasi tertentu. Ini juga menarik karena bisnis ini kan up and down Pak. Iya benar Pak. Sometimes kita mengalami peningkatan, situasi tertentu akan mengalami penurunan. Kalau kita ada logistik service yang memberikan support seperti itu, pada saat perusahaan Bapak Ibu sedang mengalami peningkatan, tidak perlu pikirkan harus beli gudang dalam tempo sekejap, mengeluarkan uang yang sangat besar. Iya benar Pak. Tinggal disampaikan dan akan didukung oleh BTSA Logistik. Dan demikian juga pada saat bisnis mungkin lagi down, ya kan, seketika sebulan atau 2 bulan, katakanlah seperti pandemi ini juga panjang, ya tidak perlu ambil pusing terhadap maintenance biaya cost di dalam gudang tersebut ya. Jadi ya bisnis ini cukup ada fixed cost yang berapa yang dikeluarkan per kubik, dan variable cost itu bersifat tetap. Iya benar Pak. Tidak seperti biaya yang harus kita tetapkan dengan maintenance gudang dan sebagainya, itu tetap seperti itu. Tapi dari segi budgeting juga sangat mudah untuk dikontrol dan sangat efisien lah ya tentunya ya. Dan ini menariknya adalah saat ini perusahaan bukan membuka cabang itu tidak harus memikirkan saya ada di kantor di mana-mana. Bisa melalui secara online. Ya, bangun digital service, bangun website yang sangat bagus sebagai toko virtual shop dari Bapak Ibu semuanya, dan itu bisa dijual di hampir seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan saat ini logistik juga siap mendukung. Artinya dengan infrastruktur, dengan teknologi saat ini sangat mendukung perusahaan-perusahaan untuk semakin maju dan berkembang. Bagi yang mau ya, bagi yang mau mengikuti perkembangan, selalu ada solusi, kita bisa menjual barang di mana-mana.
bukan hanya di lokasi daerah tertentu di mana tempat tinggal atau toko kita berada, tapi juga unlimited waktu wilayahnya, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk maju dan berkembang sangat pesat sekali saat ini. Apalagi didukung dengan logistik service yang terpadu ya. Dan import ekspor, Bapak ada melayani juga armada ya Pak ya untuk pengiriman barang ke antar kota di seluruh Indonesia. Iya, kita ada pengiriman juga untuk antar kota, untuk dari kota ke kota, provinsi ke provinsi. Itu kontainer dan kemudian truk juga ada ya? Truk. Biasanya sih itu memang kita masih per partai ya, istilahnya ya minimal paling kecil ya 1 mobil lah gitu Pak. Karena memang umumnya kalau barang yang terlalu kecil kita sih memang sub ke pengangkutan juga Pak. Ya seperti tadi yang Pak Syanik ngomong, sekarang banyak teman-teman dari daerah yang mencoba market di Jakarta. Mereka cukup turunkan tim sales, mungkin 2 orang, 3 orang, tidak perlu kantor, karena memang sekarang kan sales kerjanya kita bisa cek dari GPS. Terus sebenarnya sales kan yang kita butuhkan adalah hasil penjualannya Pak. Jadi begitu ada hasil penjualan, seperti kemarin teman dari Palembang, mereka ekspansi di Jakarta, gudangnya pakai gudang kami, jadi tinggal salesnya jualan aja Pak. Salesnya jualan hari ini berapa, report ke kantornya, kantor Palembang, terus kantor Palembang menginformasikan kepada kami, oh ini tolong disiapin barang ini ke toko ini, barang ini ke toko ini, barang ini ke toko ini Pak. Jadi dengan seperti ini bisnis mereka bisa langsung jalan Pak, tidak harus datang ke Jakarta, cari kantor, cari gudang, cari orang jaga, cari ini, cari itu Pak. Jadi untuk mencoba ini juga salah satu yang tercepat ya Pak ya. Mungkin barang sudah ditaruh di gudang kami di Jakarta, udah siap diedarkan, udah siap dijual, tinggal turun tim sales saja Pak. Dan itu lebih efisiensi sih. Ya, di mana kita bisa ekspansi di luar kota, di kota-kota besar di Indonesia tanpa harus membeli infrastruktur terlebih dahulu. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan logistik yang sudah memiliki infrastruktur maupun armada pengiriman, sehingga one stop solution. Nah, suatu saat ya harapan kita semuanya perusahaan Bapak Ibu semakin berkembang, memiliki kemampuan untuk memiliki warehouse dan infrastruktur sendiri. Silakan. Ya kan, itu adalah sebuah jalan untuk kita bisa kembangkan bisnis kita bersama, dan logistik selalu akan disupport informasi. Silakan ya Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi seperti apa, saya kira Pak Jansen siap mendukung ya informasi ya seputar tentang import, ekspor, antar pulau dan peraturan-peraturan, baik yang itu bukan untuk profit ya atau non profit atau yayasan ya, silakan. Benar, BTSA siap mendukung. Jadi orientasi BTSA bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuatu yang baik bagi lingkungan dimanapun kita berada di seluruh Indonesia ya. Bisnis perlu, tetapi informasi yang tentang lingkungan sosial juga sangat penting ya. Itulah yang menjadi sebuah kehidupan yang selaras antara masyarakat, bisnis maupun lingkungan sekitarnya. Oke, tidak terasa Pak Jansen, pembicaraan kita semoga ini bermanfaat dan menarik bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin. Yang pertama yang sesuai dengan topik yang kita bahas adalah bagaimana ingin import atau membeli suplemen dan obat-obatan dari luar negeri. 3 saya refresh kembali, tidak melebihi 1.500 USD. Kemudian untuk keperluan pribadi, dan kemudian yang ketiga ada NPWP. Pajak yang dibebankan itu 17,5%. Nah, carilah kurir yang terpercaya di daerah asal, daerah sumber. Kemudian setelah dikirim, jangan lupa untuk meminta nomor resinya supaya bisa di-trace di Indonesia. Dan kemudian setelah masuk di Indonesia, biasanya akan ditagih pajaknya sebesar 17,5% yang jikalau Bapak Ibu bayar barang itu atau obat dan suplemen, sudah Bapak Ibu bisa pakai untuk kebutuhan Bapak Ibu dan sahabat Tribunnya semuanya. Nah, kemudian jikalau ada yang telepon yang Bapak Ibu tidak kenal untuk meminta biaya dan sebagainya, alangkah baiknya ke kantor kurir
yang direkomendasi oleh atau dikirim oleh negara asal sebelumnya. Trace, apakah itu DHL, JNE, MS, dan sebagainya. Tanyakan apakah ada hal demikian. Biasanya akan lebih aman, informasi lebih tepat, lebih bermanfaat, sehingga kita lebih pasti ya, Pak Jansen ya. Iya, Pak. Ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya, dan BTSA Logistik yang akan selalu ya memberikan informasi seputar tentang ekspor, import, regulasi dan sebagainya antar pulau, sehingga akan mendukung kebutuhan ekspor import di Indonesia menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih profesional, lebih berintegritas, dan yang paling penting adalah mendukung perekonomian supaya semakin maju dan berkembang dan efisiensi ke depannya. Saya percaya kita bisa bangkit menjadi ekonomi yang kuat di dunia, menjadi ekonomi yang kuat di setiap daerah, dan BTSA juga merupakan salah satu logistik service yang siap mendukung perusahaan dan bisnis Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, silakan Pak Jansen untuk sahabat Tribuners yang ingin disampaikan. Iya, untuk topik hari ini mungkin udah dijelasin secara detail dari Pak Syandiet. Ya mungkin ini sedikit aja, ya mungkin salam dari saya kepada Bapak Ibu, sahabat Tribuners. Ya kita dengan adanya informasi hari ini ya mudah-mudahan bisa membantu bagi para sahabat Tribuners yang memang membutuhkan suplemen ataupun obat-obatan yang tidak ada di Indonesia, bisa dikonsumsi dan bisa menjaga kesehatan, dan kita sama-sama bisa melalui pandemi ini dengan sehat dan dengan segar kembali, dan kita yakin setelah pandemi Indonesia akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya, dari saya terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan informasi yang kami berikan. Ya, saya kembali ke Pak Syandiet. Baik, terima kasih Pak Jansen untuk waktunya yang sangat padat ya, dan bersedia untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Saya selalu, sukses selalu untuk kita semuanya. Sahabat Tribuners, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Thank you. Thank you.